Ya, kita mulai ya Pak Ahmad ya. Oke Pak, silakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu sebentar guna melaksanakan bincang-bincang menjelang Pak Ahmad masuk mengajar, apakah besok atau lusa. Tujuan dari pra observasi ini atau pra supervisi ini bukan untuk mencari titik lemah Pak Ahmad selaku guru, tapi semata-mata kita ingin ada perkembangan yang lebih baik ke depannya, sehingga dalam proses belajar mengajar diharapkan ada peningkatan. RPP Pak Ahmad Ini Pak. ini ya. Datanya sudah ada, CP-nya, CP profil materi, pendahuluan, kegiatan awal inti, dari segi RPP atau modul ajar, sepertinya lebih dari cukup apa yang sudah Bapak buat. Untuk pembelajaran yang akan kita observasi ini atau yang akan kita supervisi ini, Pak Ahmad, apa tujuan pembelajarannya Pak Ahmad? Ini Pak, sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang. Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan itu di kelas 5 yang pertama untuk memahami, siswa mampu memahami tentang gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan bola kaki. Itu satu. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan permainan lempar tangkap bola di dalam permainan kasti. Yang ketiga, siswa berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ada tiga tujuan. Ada tiga tujuan ya Pak Ahmad ya. Ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai saat proses belajar mengajar. Area pengembangannya hendak Pak Ahmad capai apa ini kira-kira dari pembelajaran ini? Yang pertama Pak, area yang akan saya capai itu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu berperan aktif nanti. Di dalam berdiskusi kelompok, baik itu menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan maupun memberikan tanggapan. Itu yang akan saya kembangkan nanti Pak di dalam pembelajaran ini. Iya, TP-nya, tujuan pembelajarannya sudah ada. Area pengembangan yang ingin Bapak raih juga sudah Bapak rumuskan. Nah, untuk mencapai hal ini, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan nantinya? Pertama Pak, strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana anak-anak ini sudah saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya masing-masing, terutama nanti di dalam berkelompok. Di situ akan saya buat video pembelajaran. Di dalam kelompok itu sudah saya atur anggota kelompoknya, di mana anak itu masing-masing yang tingkat kemampuannya tinggi itu sudah ada di dalam kelompok. Berarti tidak homogen kelompoknya, heterogen. Heterogen. Tingkat kemampuannya di sana sudah berbeda-beda. Disitulah mungkin nanti Pak anak-anak yang kemampuannya rendah ini bisa terpancing untuk berdiskusi, mengeluarkan pendapat sama teman-teman yang lain. Mungkin itu Pak. Jadi artinya strategi yang ingin Bapak Ahmad terapkan itu bermacam-macam pendekatan atau berdiferensiasi, bisa jadi secara proses, konten, ataupun nantinya produknya ya Pak Ahmad ya. Baik Pak Ahmad,
saya kira bincang-bincang kita menjelang Pak Ahmad di supervisi ini sudah cukup memadai. Nih, kapan ini proses belajar mengajar yang dilaksanakan ini? Ya, Pak, rencana secepatnya Pak, mungkin minggu depan sesuai dengan jadwal pembelajaran PJOK di masa kelas ini. Oh iya, jadi minggu depan kita akan jumpa lagi di saat nanti Pak Ahmad melakukan proses belajar dan mengajar. Sebelum kita akhiri, ini bagaimana ini perasaan Pak Ahmad dengan bincang-bincang kita sejenak ini? Alhamdulillah perasaan saya senang Pak, bisa berbagi praktik baik dengan Bapak, dan juga bisa nanti setelah di waktu observasi saya akan mengimbangkan kembali yang sudah kita bincang-bincang ini Pak di dalam pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran yang akan saya ajarkan itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga saya bisa mempersiapkan apa-apa saja yang akan saya siapkan dalam pembelajaran itu. Yaitu nanti berupa alat peraganya, dan juga berupa sarana yang akan saya apakan, yang saya akan lakukan untuk pembelajaran, dan juga tentang kesiapan siswanya nanti Pak. Oh, jadi artinya dengan bincang-bincang kita menjelang Pak Ahmad melaksanakan observasi lebih siap kira-kira begitu Pak Ahmad ya. Oke Pak Ahmad, terima kasih banyak nih atas waktunya. Kita jumpa nanti pada saat observasi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Permisi dulu Pak. Yuk. Assalamualaikum. Baiklah, anak-anak Bapak semua, sebelum kita mulai pelajaran PJOK hari ini, marilah kita dulu berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, Brak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak akan sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Di mana tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pagi ini, kita tentang permainan bola kasti, di mana nanti siswa mampu memahami gerakan melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Itu tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa mampu mempraktekkan gerakan melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Yang ketiga, siswa berperan aktif dalam melakukan pembelajaran tersebut. Jadi nanti anak-anak Bapak ini harus aktif. Kita melakukan gerakan melempar dan menangkap bola di lapangan. Ya. Tapi sebelum itu, silakan nanti ini amati, Bapak akan tampilkan video. Silakan diamati nanti, baru kita. Sebelum tampilkan video, Bapak bagi dulu per kelompok anak-anak Bapak ini. Jadi tugasnya nanti ada yang berkelompok. Silakan yang sudah Bapak susun kelompoknya tadi, silakan sesuaikan dengan temannya. Silakan. Ya. Siapa yang apa? Ya. Udah, siapkan perlengkapannya, peralatan untuk belajar.
Udah lengkap semua? Sekarang Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Ingat ada 5 orang. Kelompok 2. Ini berlima. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kita ada 4 kelompok. Silakan diamati video pembelajaran kita hari ini. Nanti masing-masing kelompok ada tugas kelompoknya. Berdiskusi kita. Udah nampak tadi? Udah. Sekarang ada tugas untuk berkelompok. Nah, kita berdiskusi berkelompok. Ini akan Bapak bagikan lembaran kerja kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya Desi. Kelompok 3 ini tadi. Ini kelompok 4. Nah, silakan ditulis dulu sesuai apa tadi. Ya, tulis jawaban di bawah soal yang sudah ada di LKPD kelompoknya. Ya, diskusikan, silakan. Tadi kan udah nampak videonya. Nah, silakan berdiskusi. Ya. Tulis. Nah. Sekarang tugas kelompoknya sudah siap. Bapak minta nanti kelompok 1 dulu mempresentasikannya di kelompoknya tentang jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Silakan dibacakan. Silakan berdiri ketua kelompoknya. Tuliskan cara-cara melempar bola dalam video tersebut. 1. Melempar bola melambung. 2. Melempar bola mendatar. 3. Melempar bola menyusul tanah. Tuliskan cara-cara menangkap bola dalam video tersebut. 1. Menangkap bola dari atas kepala. 2. Menangkap bola mendatar. 3. Menangkap bola dari bawah. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan, boleh. Setelah kita berdiskusi tadi, sudah kita lihat video, sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan, dan juga kelompok yang lain sudah menanggapi. Selanjutnya kita ada tugas ini untuk individu. Jadi Bapak bagikan lembaran tugas, lembaran LKPD-nya. Silakan nanti masing-masingnya ditulis sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ya. Silakan. Ya, jadi kegiatan kita hari ini pembelajaran permainan kasti sudah kita laksanakan. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang permainan tadi, di mana kita sudah menonton videonya.
permainan kasti itu merupakan permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 regu, yang mana ada 1 regu penjaga, ada regu pemain. Teknik dasarnya dalam permainan kasti tadi, udah kita lihat video. Yang pertama teknik melempar bola, itu ada 3. 1, melempar bola melambung. Yang kedua, melempar bola mendatar. Yang ketiga, melempar bola menyusur tanah atau menggelinding. Yang kedua, teknik dasarnya menangkap bola. Teknik dasar pertama, menangkap bola dari atas kepala, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola bawah. Nah, jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita ke depannya, minggu depan kita tambah lagi 1 lagi teknik permainan bola kasti dengan memukul bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi pada hari ini adalah pendampingan individu kelima pada CGP kita Bapak Deni Masudi. Pada pendampingan individu kelima ini yaitu tentang menilai proses coaching pasca observasi yang dilakukan oleh CGP kepada rekan sejawatnya. Penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik pada pasca observasi PI 5 ini setelah dia CGP observasi temannya. Jadi pasca observasinya dilakukan didampingi oleh PP. Jadi dalam penilaian keterampilan coaching ini ada beberapa yang dinilai pada kegiatan ini, yaitu pertama prinsip coachingnya, kriterianya itu tentang kemitraan, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawatnya, kemudian tidak menggurui atau memberikan saran kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran, berbagi pengalaman. Kemudian di sini proses kreatif, percakapan 2 arah antara rekan sejawat dengan temannya yang lebih banyak berbicara. Yang kedua, mendengarkan, mengulang atau merangkum kembali perkataan dari rekan sejawat dan bertanya. Yang ketiga, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali potensi dari si coachingnya. Di sini nanti penilaiannya ada 8 kriteria yang diajukan dalam pasca observasi, yaitu tentang ada nanti cukup, kurang, baik, dan sangat baik. Jadi pada pasca observasi nanti saya sebagai pemantau atau observer akan melihat kegiatan coaching antara CGP dengan rekan sejawatnya. Apakah dia ada menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, kemudian menyampaikan hasil observasinya berbasis data, kemudian menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan supervisi yang baru sudah dilaksanakan. Mungkin demikian arahan dari saya tentang kegiatan coaching ini. Selanjutnya kegiatan coaching kami serahkan kepada CGP kami, yaitu Bapak Deni Masudi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Keke atas pembukaan acaranya sekaligus menyampaikan poin-poin yang akan kami lakukan berkaitan dengan pasca observasi yang berbasis coaching. Mohon kepada Bu Keke, saya dengan rekan saya akan memulai pasca observasi. Mana Pak Mat? Selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana keadaannya nih siang hari ini? Ada sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi pada siang hari ini pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad yang sudah meluangkan waktu untuk datang untuk berbincang-bincang dengan kami dalam hal kaitan observasi proses belajar mengajar Pak Ahmad beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah kegiatan itu Pak Ahmad lakukan, bagaimana kira-kira
proses belajar mengajar yang sudah Bapak Ahmad lakukan beberapa waktu yang lalu? Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Jadi pas dalam pembelajaran saya yang saya lakukan waktu observasi kemarin Pak, alhamdulillah metode pembelajaran yang sudah saya rancang sesuai dengan yang saya harapkan dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Jadi menurut Pak Ahmad kegiatan proses belajar mengajar kemarin itu berjalan dengan baik dalam pengertian langkah-langkah yang sudah Bapak Ahmad lakukan, pembelajaran berefisiensi, kemudian membuat siswa nyaman, itu menurut Pak Ahmad sudah sebaik yang bisa Pak Ahmad lakukan tentunya ya. Nah, sewaktu pelaksanaan observasi kemarin memang saya perhatikan Pak Ahmad sudah melakukan hal-hal yang demikian. Namun apakah menurut Pak Ahmad masih ada nggak hal-hal yang perlu, yang perlu dibenahi atau perlu ditingkatkan di masa berikutnya atau belajar mengajar pada sesi berikutnya? Mungkin ada Pak di sini mungkin. Jadi mungkin modul ajar saya ini Pak ada yang kurang lengkap ini. Modul ajar Ya. kurang lengkap ya. Ya, sehingga ada sebagian anak itu ya kurang antusias nampaknya dalam mengajukan pendapat. Kurang lengkap, Ya. anak kurang antusias ya. Jadi mungkin materi pembelajaran ini sama anak tersebut kurang menarik. Mungkin itu Pak. Jadi menurut Pak Ahmad ada beberapa hal yang bisa dibenahi atau yang harus dibenahi di masa mendatang menurut Pak Ahmad. Modul ajar kurang lengkap, kemudian anak kurang antusias. Yang ketiga tadi apa Pak Ahmad? Ketiga tadi anak tersebut kurang berani. Kurang berani ya, kurang berani menyampaikan ide atau bertanya ya, kan itu. Ada tiga hal yang menurut Pak Ahmad yang masih perlu dibenahi atau perlu ditingkatkan di pertemuan belajar berikutnya. Untuk ketiga hal ini Pak Ahmad, modul belajar kurang ya, anak kurang antusias, anak kurang berani menyampaikan ide atau pendapat. Menurut Pak Ahmad, adakah solusinya atau jalan keluarnya yang bisa Pak Ahmad akan lakukan? Mungkin salah satu jalan Pak, saya akan merubah metode pembelajaran saya. Merubah metode Nah. belajar, cara pembelajarannya, Cara pembelajaran ya. metode belajar ya, merubah metode belajar. Mungkin dalam kemarin ini terlalu banyak mungkin siswanya dalam satu kelompok. Jadi anak tadi yang kurang berani itu karena temannya yang lain bisa mengungkapkan pendapat, mungkin dia tidak dapat giliran. Bisa Jadi satu kelompok itu terlampau banyak, Terlalu banyak. ya, Ya, satu ya. kelompok terlampau banyak anggotanya ya. Nah, Kelompoknya. sehingga ada masalah, mungkin khawatir ya. Masih ada yang lain berpahaman ini? Selain yang dua ini? Ini tambah satu lagi Pak, metode pembelajarannya menampilkan video yang menarik. Video ya. Ya. Artinya sumber referensi yang ditambah begitu ya. Ya. Video pengajaran. Jadi menurut Ahmad, dari tiga yang akan ditingkatkan ini, yang kurang ini akan ditingkatkan, maka caranya menurut Ahmad metodenya harus diganti atau mungkin diperbanyak ya. Nah, kemudian jumlah anggota kelompok siswa itu dikurangi. Nah, bisa jadi kemarin jumlah kelompoknya 3, sehingga jumlah siswa satu kelompok cukup banyak. Mungkin ke depannya itu, mungkin ke depannya bisa di 5 kelompok atau 6 kelompok dengan jumlah siswa lebih sedikit. Kan kira-kira
Ahmad ya. Ya, ya. Kemudian sumber belajarnya mungkin bisa referensi yang lain, salah satunya video pengajaran. Dari ketiga solusi yang akan Bapak lakukan ini, apakah Pak Ahmad bantuan atau bagaimana ini? Dari apakah kasih jawab atau yang lain dalam hal pelaksanaan misalnya metode belajar di antara bangkat, kemudian video pengajaran, apa Pak Ahmad punya kendala dalam hal pelaksanaan ini? Mungkin ada Pak, yang saya butuhkan mungkin nanti bagian operator kita bisa membantukan alat-alat memasak. Operator ya, pemasangan alat ya. Ya, fokus atau memasangkan layar untuk menampilkan video tadi. Mungkin itunya Pak. Kan memang terkadang kita juga kurang mahir ya menghubungkan antara laptop dengan fokus kan. Kadang-kadang udah capek-capek, nggak muncul-muncul gambar di layar itu. Ya operator ya, operator untuk membantu dalam hal pemasangan alat-alat IT ini. Operator cukup satu ini saja nih kira-kira nih Pak Ahmad yang dibutuhkan dalam hal video pengajaran atau yang lainnya ini. Satu lagi nih Pak, berikan sejauh kemana nanti untuk menambah modul kalau pembelajaran bisa berdiskusi dengan lakukan Pak. Tukar pikiran ya, tukar pikiran bagaimana, apakah ada metode yang lebih bagus ya, bagus. Kemudian kita sebagai guru mapel tetap menjalin kolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan di kelas, karena tentu apa yang kita miliki bisa jadi punya teman lebih banyak, bisa bertukar pikiran bagaimana mencari metode atau cara mengajar lebih baik sehingga anak-anak kita terlayani dengan baik, kan itu intinya. Intinya kita kan bagaimana kebutuhan anak ini tercukupi semaksimal yang bisa kita lakukan. Kira-kira ini Pak Ahmad, kapan ini rencana-rencana yang sudah Pak Ahmad rencanakan ini dilaksanakan? Mungkin secepatnya Pak. Kalau untuk pembelajaran berikutnya mungkin minggu depan di waktu jam pembelajaran kedua mudah-mudahan saya akan melakukan perubahan. Artinya makin cepat lebih bagus ya. Hal-hal yang baik kita lakukan, ya kan? Ya nanti saya juga akan coba bincang nanti dengan operator, dengan teman-teman yang lain. Bila perlu nanti kita adakan semacam diskusi yang lebih luas. Nah, kita ambil waktu yang lebih khusus begitu untuk bincang-bincang tentang hal ini agar kiranya program Pak Ahmad ini atau kendala apapun nanti yang bisa kita bantu kita persamai, kenapa tidak? Kan pikiran begitu ya Pak Ahmad ya. Ya, baiklah Pak Ahmad. Saya kira bincang-bincang kita pada siang hari ini cukup berjalan dengan baik. Artinya apa yang sudah Bapak rencanakan dalam hal pembelajaran dan pelaksanaan, terus ada hal-hal yang perlu dibenahi di masa mendatang, seterusnya apa yang ditemui kendala dalam hal pelaksanaan tersebut sudah kita bincang dengan bagus. Mudah-mudahan rencana Pak Ahmad bisa dilaksanakan dengan baik, kita bisa diskusi lagi di masa yang akan datang. Bagaimana pelaksanaan dengan bincang-bincang tadi? Alhamdulillah dah lega Pak, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan saya lakukan perubahan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi dengan berbincang-bincang dengan ini, alhamdulillah sudah dapat solusinya. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya ini, dan kali kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya pada saat Pak Ahmad nanti akan melakukan proses belajar mengajar lagi. Kita lakukan pasca observasi dan di awal
terstruktur, tapi kata kunci tadi Pak Ahmad, kita sebagai guru bagaimana melayani kebutuhan siswa dengan secara maksimal. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ahmad. Sama-sama Pak.